Shalom kawan-kawan dan Bapak Ibu sekalian. Kalau selama ini kita sering sekali mendengar istilah ini dipersoalkan, ini ditolak, ini dilarang karena mengenai perizinan dan segala macamnya. Dan ini beberapa saat yang lalu adalah satu hal yang kemudian sangat memilukan sekali seperti yang ada di layar. Diuraikan di sini bahwa Bupati Karanganyar tunda proyek Bukit Doa Holy Land meski izinnya lengkap. Jadi garis bawah ya teman-teman Bapak Ibu sekalian, ini izinnya lengkap tetapi kemudian ditunda karena banyak banget yang menolak. Lalu kemudian di sini diuraikan lagi perihal Abu Janda jangan kalah dengan intoleran. Nah, ini dia teman-teman ya, satu respon dari Pak Abu Janda. Lalu kemudian juga di sini diuraikan bahwa sebuah video yang diunggah di media sosial memantik perdebatan sengit ya mengenai toleransi beragama di Indonesia. Video yang berdurasi sekitar 1 menitan itu diposting oleh Abu Janda dan kemudian di dalamnya ia menyoroti perihal penolakan terhadap proyek pembangunan Bukit Doa Holy Land di Karanganyar, Jawa Tengah. Menurutnya katanya di sini, padahal Bukit Doa yang mempunyai nama Holy Land itu akan dilengkapi dengan gereja, Bukit Doa, dan sekolah teologi. Ini disebut-sebut sudah mengantongi semua izin yang diperlukan. Jadi lihat ya, teman-teman Bapak Ibu sekalian, izinnya katanya sudah lengkap, makanya mereka mau bangun, tapi kemudian tetap saja ada penolakan. Nah, makanya tadi di bagian awal saya bilang kalau selama ini kan kita sering kali dengar ya, oh ini dilarang, ditolak karena mengenai perizinan dan segala macamnya. Ini sudah ada izin, juga tetap ditolak. Jadi memang istilah izin yang selama ini sering kita dengar itu adalah hanya alasan belaka saja. Lalu kemudian lagi diuraikan di sini bahwa dalam video tersebut ya, sekelompok massa forum dari Umat Islam Gondang Rejo menyatakan ini ya, forum Umat Islam Gondang Rejo menyatakan dengan tegas penolakan mereka. Mereka menganggap proyek Bukit Doa ini sebagai bencana akidah. Wah, lihat ya ini teman-teman ya, dianggap itu sebagai bencana akidah dan secara terbuka mengajak umat Islam untuk menolak pembangunannya. Bagaimana menurut teman-teman ya? Ironisnya, keputusan Bupati Karanganyar untuk menunda proyek Bukit Doa ini justru dianggap sebagai bentuk menyerah kepada tekanan kelompok dari intoleran ini. Wah, tadinya kawan-kawan Bapak Ibu sekalian, kalau ada kelompok yang menolak ya memang ini kan sudah sering kali kita lihat. Tapi ternyata di sini semakin memunculkan beragam reaksi itu karena diuraikan mengenai keputusan dari Bupati Karanganyar pun juga ini ya, Karanganyar untuk menolak ini dia sebentar. Oke ya. Ironisnya keputusan Bupati Karanganyar untuk menunda proyek Bukit Doa ini justru ini memunculkan beragam reaksi. Lalu kemudian diuraikan lagi di sini bahwa hak beribadah itu dilindungi konstitusi. Tidak ada yang berhak melarang, ya, ujar seorang pegiat media sosial yaitu Mas Permadi Arya. Kemudian juga ia melanjutkan bahwa ia menyoroti bahwa penundaan ini adalah pelanggaran konstitusi karena menghalangi hak beribadah warga yang sudah memiliki izin resmi seperti izin gereja, izin Bukit Doa, dan juga izin sekolah teologi. Apapun seruan ada pula seruan kepada pihak kepolisian untuk melindungi hak-hak warga negara, bukan membiarkan tindakan intoleransi terjadi. Ya, negara jangan kalah dong Pak, pungkasnya sebuah pernyataan yang kini menjadi viral dan memunculkan beragam reaksi ya, beragam respon di ruang publik ini. Nah, kawan-kawan dan Bapak Ibu sekalian, ini bertepatan hari Minggu ya, selamat beribadah, Tuhan berkati menyertai kita semua. Tapi di tengah-tengah sebagian kita nyaman, aman, tentram untuk melaksanakan kegiatan peribadatan, tidak sedikit saudara-saudara kita di luar sana yang masih bergumul, yang masih kesulitan untuk melaksanakan kegiatan peribadatannya karena penolakan, pelarangan, juga mengenai pemanfaatan gedung atau misalnya gereja yang mau dibangun. Semuanya banyak yang susah, banyak yang sulit. Yang viral saja sudah banyak kawan-kawannya, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana dengan yang tidak viral? Aduh. Dan ini semua terjadi di tengah-tengah kita sudah saling mengerti, sudah saling memahami mengenai kita negara Pancasila, kita Bhinneka Tunggal Ika. Beragama beribadahlah hak yang melekat pada tiap-tiap warga negara, karena itulah yang diamanatkan oleh konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Tapi apa yang terjadi? Ternyata perihal intoleransi ini masih saja mewarnai bagian dari kehidupan beriman kita hari-hari ini. Oleh karena itulah,
Ini menjadi tugas yang harus dituntaskan oleh para pemegang kekuasaan sebagai perpanjangan tangan negara dan juga dalam rangka memastikan pengamalan Pancasila secara menyeluruh, mulai dari silanya yang pertama sampai kepada silanya yang kelima. Karena bangsa ini bukan bangsa dan negara agama, tapi kita bangsa dan negara beragama. Karena itulah agama resmi di bangsa Indonesia bukan hanya satu saja. Nah, tadi diuraikan di sini bahwa bahkan dalam penolakan itu disebutkan mengenai Bukit Doa ini sebagai bencana akidah. Saya nggak tahu ya, kawan-kawan Bapak Ibu sekalian, saya nggak ngerti nih maksudnya kenapa kemudian itu dianggap sebagai bencana akidah. Karena orang yang akan beribadah di situ, orang yang akan menggunakan itu sebagai tempat untuk beraktivitas dalam hal keagamaan, ini kan orang-orang yang tergabung di lembaga ataupun di organisasi ini. Tapi kenapa kemudian ada narasi ini sebagai bencana akidah? Lah ini saya nggak ngerti lagi ya kawan-kawan. Dari semua yang pernah saya ulas ya perihal intoleransi ini, baru kali ini muncul mengenai istilah bencana akidah. Saya nggak ngerti maksudnya apa ya. Tapi Indonesia ini kan bukan negara satu agama. Indonesia ini kan banyak agama di dalamnya. Nah, lebih disayangkan lagi ternyata keputusan dari Bapak Bupati ini katanya kan ya menunda. Nah, penundaan ini sampai kapan? Nah, ini yang kemudian kita nggak tahu kawan-kawan ya. Waduh. Kadang-kadang kalau membahas hal seperti ini, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, susah sekali ya. Susah sekali teman-teman. Sampai kapan hal begini ya? Waduh, untuk saudara saya yang ada di sana yang mengalami secara langsung peristiwa seperti ini, tetap kuat ya, tetap beriman, tetap setia. Tuhan pasti akan tolong umatnya. Dan kepada pemerintah, tolonglah sampai kapan ya, tolonglah diberikan perhatian, tolonglah. Ini kan bangsa yang beragama, kita ada Pancasila, kita ada Undang-Undang Dasar 1945. Masakan ada warga Anda, ada masyarakat Anda, meskipun tidak seagama atau mungkin menganut agama yang jumlahnya sedikit, yang disebut dengan istilah minoritas itu, tapi itu tidak menjadi sebuah soal karena kedudukannya sama, warga negara Indonesia ya, di mata hukum semuanya sama kedudukannya. Tidak ada pertimbangan perihal oh ini menganut agama jumlahnya banyak, ini jumlahnya sedikit, maka penerapan perilaku ataupun kemudian perlindungan terhadap mereka dibedakan. Enggak, semuanya kan bersumber pada satu hal yang satu ya, hal yang sama, dari konstitusi, dari Pancasila, semuanya dipandang sama. Kita ini meskipun berbagai macam latar belakang, kedudukannya semua sama, sama-sama warga negara Indonesia